Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. An Adi bin Hatimin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man istata'a minkum ayyastatira minan nar walau bisikit tamrotin falyaf'al. Rawahu Muslim. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa ditakdirkan bisa mengamalkan ibadah Jum'ah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat menjadi amal yang sholihan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu berita kepada para sahabat yang di balik berita itu memuat beberapa hikmah pelajaran. Kata Rasul, lama khalaqallahul ardo ja'alat tamidu. Ketika Allah menciptakan dunia, maka dunia itu awalnya bergetar, goncang. Hal ini disaksikan oleh sejumlah para malaikat. Maka supaya bumi tidak berguncang, bergetar, paholakol jibala pa'ada biha alaiha pastaqarat. Lalu Allah menciptakan gunung, kemudian gunung tersebut muncul di belahan-belahan dunia tersebut. Pastaqarat, lalu dunia itu, bumi tersebut istaqarat, terdiam, kokoh. Jadi mungkin disinilah ungkapan gunung itu pasaknya dunia. Karena kalau gunung ini nanti dicabut oleh Allah, maka terjadilah kiamat. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nanti di hari kiamat gunung itu akan seperti anai-anai yang bertaburan. Maka di sana terjadi ajiljal, goncangan. Kemudian fa'ajibatil malaikatu, para malaikat ketika melihat kejadian yang luar biasa tersebut merasa takjub. Faqala, kemudian para malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un, hal min khalqika asyadu minal jibal. Ya Allah, ketika kami melihat gunung betapa hebatnya, yang tadinya dunia bergoncang, bergetar, ketika Engkau menciptakan gunung di dunia ini, kemudian dunia ini, bumi ini seketika kokoh. Maka apakah ada makhlukmu selain gunung ini yang lebih kuat, yang lebih dahsyat daripada gunung? Faqala na'am. Allah menjawab, ada. Apakah itu ya Allah? Kata Allah, al-hadid, besi. Jadi besi lebih kuat daripada gunung. Setinggi apapun gunung, sebesar-besar apapun batu, tetap itu akan kalah sama besi, sama baja. Kita bisa lihat, tersaksikan oleh kita semua, terowongan-terowongan yang ada di kaki-kaki gunung, di lereng-lereng gunung, itu kan tiada lain, itu sama besi dan baja. Ini membuktikan bahwa besi lebih kuat daripada batu.
Kemudian malaikat bertanya lagi, penasaran, ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minal hadid. Ya Allah, apakah ada makhlukmu yang lain yang lebih kuat dahsyat daripada besi? Faqala na'am. Allah menjawab, ada. Di atas yang kuat ada yang lebih kuat, yaitu an-nar, api. Besi sehebat apapun, sebesar apapun baja dan besi akan meleleh ketika dibakar oleh api. Ini menandakan api lebih dahsyat daripada al-hadid, daripada besi. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyaddu minan nar. Ya Allah, apakah ada makhlukmu yang lain yang lebih dahsyat, lebih kuat daripada api? Faqala na'am, ada. Yaitu al-ma'u, air. Ketika terjadi kebakaran hebat, baik di hutan maupun di kampung dan sebagainya, ketika turun hujan dari langit, maka seketika itu api akan padam. Ini menandakan api lebih besar, lebih dahsyat daripada air lebih besar, lebih dahsyat daripada api. Kita lihat terjadi tsunami. Kapal yang begitu besar itu bisa sampai terlempar ke daratan yang sangat jauh dari laut. Itu akibat daripada air. Kemudian malaikat bertanya lagi, ya Rabbi hal min khalqika syai'un asyadu minal ma. Apakah ada makhlukmu yang lain yang lebih hebat daripada air? Faqala na'am, ada. Yaitu ar-rih, angin. Angin lebih hebat daripada air. Terjadi hujan itu salah satunya ada dorongan dari angin yang menyebabkan awan ke daratan, ke tempat yang tercurah hujan di sana. Ihwatu iman rahimakumullah. Itulah percakapan antara para malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di balik ini ada ibrah. Kita bandingkan manusia dibanding dengan yang tadi, manusia dibanding dengan batu, manusia dibanding dengan api, manusia dibanding dengan besi, manusia dibanding dengan air, manusia dibanding dengan angin. Siapa yang lebih kuat? Tidak ada apa-apanya kita. Khuliqal insanu dhaifan. Manusia itu lemah. Makanya manusia tidak ada celah, tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk bersombong-sombong di dunia. Fala tamsi fil ardi marha. Janganlah kalian hidup di dunia ini dengan kesombongan, karena tidak patut. Dengan batu saja kita tidak kuat. Sok dagorkeun batu kana sirah, saha anu luka? Manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah, tidak pantas untuk bersombong di muka bumi. Karena di atas yang kuat ada yang lebih kuat. Jangankan dibanding Allah, dibanding makhluknya saja yang lain kita tidak kuat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ihwatu iman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada riwayat Tirmidzi, hadis yang lainnya, kata Rasul, narukum hadza, api kalian yang ada di bumi ini, panasnya itu tidak lebih panas daripada api di neraka. Kata Rasul, api neraka itu panasnya 700 kali lipat panasnya api di dunia. Kalau di dunia ada api yang paling panas hingga membuat manusia sampai kulitnya melepuh. Pernah kan kejadian di sebuah perusahaan ada karyawan yang terkena luapan cairan boiler itu sampai kulitnya melepuh. Itu di dunia. Maka di neraka itu 700 kali lipat panasnya di dunia. Tidak terbayangkan. Tapi kata Rasul, malaikat bertanya pada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ada tambahan yang tadi itu,
Kata malaikat, ya Robi, hal min holkika syai'un asadu min narih. Apakah ada makhlukmu yang selain itu yang lebih kuat daripada angin? Maka kata Allah, na'am, ada, yaitu ibnu Adam, manusia. Dari segi fisik manusia itu lemah, tapi kata Allah, ya ibnu Adam, yang mana ibnu Adam itu adalah tasaddaqo bisadaqatin biyaminihi yahfiha min simalihi. Manusia terpilih. Tidak setiap manusia, tapi hanya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang gemar bersedekah. Orang yang bersedekah, manusia yang gemar berinfak bersedekah, maka oleh Allah diberi perlindungan. Maksudnya begini, di dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi dikatakan, kata Rasul, man istata'a minkum, siapa saja di antara kalian yang mampu, yang ingin ayastatiro minan nar, ingin mempunyai perlindungan dari api neraka nanti di akhirat. Karena saking panasnya kan, tiap orang pasti ingin punya perlindungan. Kata Nabi, di antara kalian kalau ada yang ingin dapat perlindungan nanti di akhirat, di neraka, maka walau bisikit tamrotin palyapan, bersedekahlah, walaupun sedekah kalian itu sebesar sekerat sebelah dari biji kurma, palyapal, segera lakukan. Maka dengan sedekah ini bisa menjadi pelindung kita nanti di akhirat dari siksaan api neraka yang sangat dahsyat panasnya. Jadi ihwati iman rahimakumullah, itulah salah satu dari sekian fadilah bersedekah. Di sisi lain sedekah itu artinya jujur, artinya orang bersedekah itu menunjukkan kejujurannya dia di dalam beragama. Maka fadilahnya diantaranya itu melindungi kita dari siksaan api neraka. Maka oleh Allah akan diselamatkan. Kalau kita selamat dari neraka, pasti akan masuk ke surga. Itulah fal yaf'al, maka lakukanlah segera, walaupun sebesar sebelah biji kurma. Itu baru sebelah, sapotong mencegurang. Komo upami sodako seueur, komo upami sodako banyak, bari ikhlas, apalagi itu, maka akan menjadi pelindung kita kelak di akhirat. Ihwatu iman rahimakumullah, mungkin dari khutbah Jumat yang hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa diambil faidah atau manfaatnya bagi kita, sehingga kita bisa mengamalkan isi daripada hadis yang oleh Rasulullah SAW disabdakan kepada umatnya, termasuk kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.